Keluarga berantakan karena ayah penjudi. Sang gadis memeluk Islam berawal baca Quran soal larangan berjudi. Yang Weiwei atau Fatimatus Zahra tinggal di Indonesia dan mendirikan sebuah restoran Chinese food halal. Dream, di pinggiran ibu kota, tepatnya di Bintaro, Tangerang Selatan, terdapat sebuah restoran Chinese food halal cukup terkenal. Long Feng Tang namanya, menu-menunya otentik khas China Utara. Tapi, ada yang lebih menarik dari balik restoran ini. Kisah tentang pemiliknya, seorang warga negara China yang tersentuh hatinya oleh iman Islam. Dia adalah Yang Weiwei, yang punya nama Islam Fatimatus Zahra. Sudah 2 tahun dia tinggal di Indonesia bersama suaminya, Yuda, yang adalah seorang mualaf yang lahir di Harbin, kota yang memiliki suhu sangat dingin bahkan mencapai minus 30 derajat Celcius di malam harinya. Dia memeluk Islam ketika sedang kuliah di Jerman saat bertemu Yuda, yang mengucap kalimat syahadat pada 2017. Dia mengakui, awalnya memeluk Islam karena akan menikah namun setelah itu dia banyak belajar tentang agama barunya. Saya belajar bagaimana cara sholat, cara membaca Al-Quran, dan mempelajari isi dari Al-Quran, ujar Yang, dalam kanal YouTube Pecah Telur. Dia mendapat banyak pengetahuan dan hikmah dari belajar Islam, seperti rasa tenang dan sabar ketika berhadapan dengan masalah. Ajaran Islam ternyata membawa banyak perubahan dalam diri Yang. Dari Al-Quran, dia seperti mendapat berlimpah saran yang begitu dekat dengan kehidupannya. Hidup susah sejak kecil. Yang bercerita, sejak kecil dia hidup dalam keluarga yang tidak mampu dan selalu kesulitan keuangan. Bahkan ketika musim dingin tiba, keluarganya harus membakar batu bara untuk menghangatkan ruangan lantaran tak mampu beli alat penghangat berbahan bakar bensin. Karena penghangat ruangan menggunakan batu bara, debu-debunya menempel di hidung dan wajah kami, kata dia. Belum lagi, ketika sekolah dia harus banyak berhemat, yang bahkan hanya punya 1 buku tulis dan dipakai sampai benar-benar tidak layak. Setiap selesai sekolah, ibunya menghapus seluruh catatan yang agar keesokan harinya bisa dipakai lagi. Jika sudah sangat tipis, buku tulis itu menjadi tisu toilet. Contoh-contoh lainnya sangat banyak, kata dia. Ekonomi keluarga sempat membaik, tapi pada 2008, perekonomian keluarganya mulai membaik. Orang tua yang akhirnya bisa mengirim dia ke Jerman untuk sekolah. Sayangnya, kata Yang, sang ayah terkena sindrom orang kaya baru. Ayahnya gemar berjudi hingga seluruh harta habis, bahkan surat-surat berharga terpaksa jadi jaminan utang. Di keluarganya saya tidak ada seorang pun yang mempunyai agama, oleh karena tiu papa tidak punya aturan untuk diri sendiri, terang Yang. Andai saja saat itu keluarganya memeluk Islam, ayahnya seperti tidak punya kontrol sehingga berdampak buruk pada kondisi keluarga, yang kemudian menemukan aturan dalam Islam yang melarang perjudian. Hal itu dia dapat setelah mempelajari isi dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada peraturan yang sebenarnya memudahkan hidup kita yang harus kita ikuti. Peraturan itu dibuat supaya kita tidak melakukan banyak kesalahan dalam hidup, ucap dia. Apabila papa tahu bahwa berjudi itu dosa, maka uang yang susah-susah dia cari tidak segampang itu hilang, kata Yang melanjutkan. Akhirnya seluruh aset, termasuk perusahaan ayahnya, hilang untuk bayar utang. Di tengah kondisi yang sulit, Yang bertekad mencari uang sendiri sembari kuliah di Jerman.